Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow untuk saham big banks dan saham menarik lainnya. Sebelum lanjut, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi hari ini IHSG berhasil naik kembali 0,9%, close di 7.106 dengan adanya akumulasi asing. Hari ini tercatat asing net buy di market reguler sebesar 810 miliar. Tentu saja ini menandakan bahwa bull market untuk IHSG bisa berlanjut. Apalagi hari ini ditambah dengan kurs rupiah yang kembali menguat 0,2%, close di Rp16.459 per 1 US dollar. Jika kita refresh ya guys ya, kita ingat kejadian di mana Presiden Donald Trump ini mengumumkan reciprocal tarif ya untuk berbagai negara, terutama untuk China dan Indonesia dengan tarif yang cukup tinggi. Maka waktu itu rupiah kita kembali melemah ya ke 16.800, bahkan kita khawatir waktu itu mendekati ke level 17 ribuan ya untuk kurs rupiah Indonesia. Tapi ternyata hari ini ada titik terang ya guys ya, terutama setelah Amerika Serikat dan juga China bersepakat untuk menurunkan tarif perdagangannya. Ya, jadi ini merupakan salah satu katalis yang sangat-sangat positif ya dari kedua belah pihak ya, yaitu adalah Presiden Amerika Serikat dan juga Presiden China agar perdagangan ekspor impornya bisa kembali stabil, dan hal ini juga membuat rupiah kita tidak dalam tekanan seperti yang pernah terjadi waktu itu. Dan semoga ini adalah awal dari reboundnya saham-saham yang ada di IHSG dan juga bisa menjadi peluang cuan untuk kita para investor. Oke guys, jadi di video ini kita akan bahas saham big banks dan juga kita akan bahas ya yang terjadi hari ini. Ternyata ada gocekan asing ya di saham big banks. Nah, apa sih kira-kira gocekan asing itu, di mana kondisi bull market yang mulai terjadi ya, atau biasa kita sebut dengan bullish reversal, tapi ada indikasi asingnya memainkan psikologis market. Nah, ini yang kita sebut sebagai gocekan asing ya. Teman-teman, terutama yang investor pemula ataupun trader pemula harus paham agar teman-teman tidak terombang-ambing ya dalam mengambil keputusan. Nah, jadi seperti prediksi kita kemarin bahwa di saham big banks ini terjadi normal correction, terutama di BMRI ya, Bank Mandiri. Meskipun hari ini juga ada net buy sebenarnya, tapi sempat turun, sempat terjadi normal correction sampai di area low di 5.200. Nah, di sini kita kasih tanda ya, biar teman-teman lihat. Bank Mandiri ini sempat jatuh, sempat terkoreksi, tapi ya seperti yang kita bilang kemarin, ini adalah normal correction saja. Bisa teman-teman manfaatkan untuk tambah muatan ataupun averaging down, terutama untuk teman-teman yang masih floating loss ya. Jadi averaging down di 5.200, di 5.300 ini masih oke sebenarnya. Bahkan di 5.400 pun ya, di harga sekarang teman-teman beli itu sebenarnya masih worth it ya, masih masih oke lah ya di zona resistan terdekat. Jadi buy on breakout resistan sebelumnya juga bagus ya di 5.200, dan bahkan sampai di 5.500 pun sebenarnya masih bisa ya untuk averaging down saham Bank Mandiri, terutama untuk teman-teman yang masih floating loss. Lalu hari ini ya kita lihat secara money flow memang akumulasinya sangat bagus ya, terutama dari investor asing, ada ZP, AKBK, KZ, dan RX, di mana posisi retail hari ini adalah jualan lagi. Jadi kemarin ya, dan kemarinnya lagi ya, sudah 3 hari dengan hari ini kita melihat ketika investor asingnya net buy ini kan dimulai di tanggal 14 Mei. 14 Mei di 2 hari sebelumnya pengumuman ya, tanggal 8 Mei ketika libur ya, tanggal berapa guys? Tanggal 12-13 ya. 12-13 kita dapat pengumuman, tanggal 14 open market asing langsung net buy, lalu tanggal 15-16-nya rata-rata rebound gitu ya. Banyak sekali saham yang rebound hari ini, bahkan ada yang mencapai kenaikan di atas 10%. Nanti akan kita bahas guys ya saham yang menarik tersebut. Nah, jadi ketika posisi bull market seperti ini, kalian jangan ragu-ragu. Kalau misalkan ada saham incaran, jangan ragu-ragu. Jadi kalau kemarin memang kita masih melihat kanan kiri ya, kita masih melihat kondisi situasi terutama yang bisa berdampak terhadap market. Bagaimana nih kondisi geopolitik? Bagaimana nih kondisi makroekonomi? Apakah ada hal-hal yang bisa melemahkan rupiah? Apakah ada hal-hal yang bisa membuat asing kembali jualan ya, atau distribusi yang bisa menurunkan saham-saham yang ada di IHSG?
Jika sentimennya sudah sangat positif seperti ini, apalagi nanti di bulan Juni, The Fed ya, ada potensi untuk pangkas suku bunga dan mungkin juga akan diikuti oleh Indonesia, maka ini juga bisa menjadi sentimen yang sangat baik ya untuk kita akumulasi saham. Kita mungkin bisa, ingat sebelum dividen kemarin, saham banyak yang turun, banyak yang lanjut turun. Apalagi ketika Trump mengumumkan, perang tarif, banyak saham yang anjlok, bahkan gap down. Nah, mungkin hal tersebut adalah akhir dari bear market. Bisa terjadi, bisa iya, bisa tidak. Bahkan sell in May pun yang belum terlihat ya guys ya, bisa terjadi, bisa tidak. Ya, bahkan ketika kondisinya sedang bagus seperti ini pun ya ketika asingnya jualan, maka sell in May terjadi. Tapi sebaliknya, jika asingnya terus akumulasi seperti ini, maka sell in May bisa tidak ada atau mungkin berpindah gitu ya ke siklus selanjutnya. Tapi bukan sell in May ya, tapi tetap akan menjadi siklus. Tapi tentu saja ketika ini menjadi siklus bull market ya atau uptrend, kalian harus manfaatkan sebaik-baiknya. Jangan sampai ketika bull marketnya datang, banyak saham yang bullish reversal gitu ya, mulai balik arah nih dari downtrend ke uptrend atau dari yang tadinya sideways mulai naik, maka seharusnya teman-teman punya cash gitu ya. Kita sih berharap ya banyak investor retail yang cuan. Dan terbukti juga hari ini, kemarin, dan kemarinnya lagi banyak yang take profit di saham big banks ya. Jadi untuk re-entry kembali bisa menggunakan strategi trend following yang mungkin akan kita bahas di next video ya di weekend kali ini. Jadi jika teman-teman ada requestan saham, silahkan tulis di kolom komentar. Kita akan bahas di weekend kali ini seperti biasa, hari Sabtu Minggu ataupun Minggu ya. Kita akan bahas saham-saham requestan kalian. Jadi misal kalian masih floating loss nyangkut, apakah averaging down di level saat ini masih oke atau tidak, atau mungkin sudah terlambat, lebih baik kita beli saham lain yang masih murah mungkin ya. Nanti akan kita bahas guys, nanti kita akan coba analisa secara objektif untuk teman-teman. Oke guys, jadi untuk BBCA ini cukup sideways meskipun ada kenaikan tipis 0,2% di level 9.300 untuk closing hari ini. BBCA hari ini ada normal akumulasi terutama dari KZ, ZP dan juga BK. Net buy 54 miliar, ya ini sebenarnya net buy-nya tidak terlalu besar. Jadi untuk saham BBCA masih dengan strategi trend following, teman-teman bisa ikuti tren yang sedang naik. Ya, tapi memang hari ini pun ada sedikit normal correction. Ya, sempat turun ke area low di 9.225. Jadi kita lihat ya, kalau misalkan retailnya jualan di Bank Mandiri tadi, kita lihat mayoritas retail malah akumulasi BBCA ya, ada SQ, XL, XC. Jadi tidak semua pahlawan bursa itu cut loss guys ya. Buktinya 3 hari terakhir ya guys ya, bursa ketika naik, Big Bangs-nya naik, banyak retail yang jualan. Ya, yang artinya retailnya take profit gitu guys. Jadi tidak semuanya pahlawan bursa ya. Memang ada sebagian pahlawan bursa yang memang terbiasa FOMO guys ya. Itu yang biasanya mereka ketika sudah naik tinggi baru mau beli, tapi orang lain mau take profit gitu ya. Jadi orang lain take profit, dia baru beli. Yang artinya giliran cuci piring di harga pucuk. Seperti itu. Itu yang dimaksud pahlawan bursa. Tapi kalau retail ya tidak semuanya cut loss ya. Banyak juga yang cuan. Kita lihat banyak yang cuan, yang hijau. Tapi ada juga yang sudah cuan, tidak di take profit, malah kembali minus. Itu juga ada. Jadi berbagai macam ya, retail tidak bisa disamaratakan. Oke guys, jadi untuk BBCA ini sebenarnya masih ada potensi untuk normal correction. Jadi mungkin teman-teman retail yang akumulasi bisa menggunakan money management ya, cicil secara bertahap, jangan sampai all in. Lalu untuk BBNI ya, teman-teman juga perhatikan BBNI hari ini close di harga yang sama di Rp4.500 per saham, sempat turun ke area low di 4.360 ya di area ini guys. Teman-teman bisa perhatikan ya, 4360 area low hari ini. Jadi untuk BBNI pun ya, seperti yang kemarin kita prediksikan ya, kita bahas ke teman-teman, akan ada normal correction. Kalau misal mau dimanfaatkan untuk averaging down boleh, mau dimanfaatkan untuk re-entry ya setelah kemarin take profit juga boleh. Jadi hari ini akumulasinya sih masih oke ya, terutama dari YU dan juga NI sebagai top buyer. Ya, net buy 37,2 miliar meskipun terbilang kecil tapi oke lah ya.
oke lah untuk di level saat ini. Tapi karena kita melihat ya, 3 big banks ini sudah kembali menyentuh overbought, jadi kita akan manfaatkan normal correction-nya untuk, mulai cicil kembali. Karena ya mungkin kemarin sudah ada yang take profit ya, mulai akumulasi kembali tidak ada masalah, seperti itu. Apalagi sentimennya masih sangat-sangat bagus ya untuk kita, memborong saham-saham big banks. Selanjutnya BBRI. Nah, kita akan bahas ya gocekan asing untuk saham big banks yang terjadi. 3 saham big banks akumulasi. Akumulasi terbesar adalah Bank Mandiri 415 miliar, lalu BBCA-nya net buy-nya tipis ya 54 miliar saja, harganya juga sideways. BBNI juga bahkan close di harga yang sama, net buy tipis 37 miliar. Nah, sedangkan BBRI itu net sell 111,6 miliar. Jadi, kita maksud ini sebagai gocekan asing adalah karena asingnya mencoba untuk, apa ya, menggocek teman-teman lah ya, membuat kalian ragu. Ini kira-kira saya udah bener gak sih akumulasi BBRI? Apakah ada potensi turun? Lebih baik take profit, lalu ya sudah lupakan gitu ya. Gak usah masuk lagi atau bagaimana gitu ya. Atau mungkin lebih baik di hold karena potensinya masih bisa naik atau seperti apa. Tapi kok net sell? Nah, ini kan yang menjadi pertanyaan. Tapi kok net sell? Ya padahal BBRI kemarin diakumulasi besar-besaran nih. Nah, ini yang kita maksud gocekan asing ya. Jadi jangan sampai teman-teman bingung ya dengan permainan psikologis dari investor asing. Kita akan jelaskan bahwa ini masih sangat baik untuk teman-teman buy and hold. Seperti yang kita bahas di minggu-minggu sebelumnya, kalau ada sentimen positif, kita akan lebih yakin lagi untuk buy and hold. Tapi kalau kondisi marketnya sedang jelek, kita akan trade jangka pendek saja. Kita akan manfaatkan saham-saham yang mungkin diakumulasi, saham-saham yang naik, ya untuk jangka pendek saja. Tapi untuk jangka panjang, belum. Nah, sekarang ketika kondisinya sudah baik, ya sudah bagus, ada sentimen yang sangat positif, nah maka ini kita manfaatkan untuk buy and hold, seperti itu. Jadi itulah gocekan asing. Jangan sampai teman-teman bingung ya dengan siklus sekarang. Teman-teman pantau saja money flow-nya. Per hari ini masih ada net buy 810 miliar yang artinya investor asing masih cenderung akumulasi. Meskipun di BBRI net sell 111 miliar. Jadi ada AK, CCYPBK yang net sell hari ini, tapi ZPYUKKRX terpantau akumulasi. Jadi meskipun net sell 111 miliar di BBRI, tidak semua investor asingnya itu jualan. Ada juga yang akumulasi, meskipun mayoritas memang distribusi ya. So, untuk BBRI hari ini koreksi 0,4%, close di Rp4.250 per saham. Ini adalah normal correction ya. Bahkan tadi sempat turun ke area low di 4.160 per sahamnya. Jadi masih ada potensi untuk saham big banks bisa all time high lagi. Apalagi jika ya marketnya merestui ya. Terkait dengan sentimen positif yang bisa terus berlanjut, juga pemangkasan suku bunga yang bisa kembali ya mengenjot saham big banks untuk bisa lanjut uptrend. Itu yang kita harapkan, saham big banks kembali all time high. Tapi tentu saja level resistan menjadi perhatian kita juga gitu ya. Kalau misalkan ada tanda-tanda bear market lagi, siklus turun lagi di resisten, maka kita akan kabarkan ke teman-teman. Hari ini banyak sekali saham-saham yang rebound ya guys ya, bahkan kenaikannya sangat tinggi. Kita lihat PGEO hari ini naik 17,5%, close di Rp1.270 per saham. Dan hari ini meskipun secara money flow cukup netral ya, tapi asingnya akumulasi. Terutama kalau misalnya kita lihat ya, ada AZ sebagai top buyer. Kalau misalnya kita perhatikan, Boren hari ini CC DPA IBK net buy. Ya, net buy-nya 18,2 miliar guys. Jadi sangat-sangat menarik ya, meskipun domestiknya ini apa ya, bisa dibilang mengimbangi akumulasi asing. Jadi hari ini kenaikan sempat naik sangat tinggi bahkan ke area high di 1.325 ya, close di 1.270, kenaikan 17,5%. Saya lupa ya, tadi saya nggak terlalu perhatikan PGO ini apakah sempat naik 20% atau tidak, tapi sepertinya sempat ya naik 20%. Sehingga banyak yang hari ini take profit. Nah, di sini kita lihat juga retail banyak yang take profit, ada XL, YP, XCNI, SQ, PD ya dan lainnya. Di sini ada jualan alias take profit di PGEO karena kemarin naik 10%, hari ini gap up ya, ada open gap up bahkan lanjut naik 17,5%. Sebenarnya unexpected ya, tapi asingnya ini akumulasi besar-besaran. Jadi
Apakah untuk trend following masih oke? Saya rasa kenaikannya sudah sangat tinggi, jadi ini waktunya take profit. Hati-hati bagian cuci piring kalau misal kalian FOMO di harga tinggi, sudah naik 76%. Kalau misalkan teman-teman beli, lalu ada sisa-sisa kenaikan, jangan lupa take profit ya, daripada kalian nyangkut di harga tinggi gitu ya. Meskipun memang sentimennya ini sedang bagus, tapi jangan sampai kalian FOMO di harga pucuk. Beli saham bagus di harga murah, bukan beli saham bagus di harga pucuk. Itu pesan yang selalu saya berikan ya ke teman-teman. Dan juga tetap bersyukur dengan profit yang sudah didapatkan. Kita lanjut ke saham Adro guys. Untuk Adro ada kenaikan 12,2%. Unexpected juga sebenarnya. Tadi saya perhatikan sempat ya naik sekitar 3%, 4%, 5%. Untuk trend following entry di harga saat ini sangat bagus. Jadi teman-teman yang entry hari ini bisa langsung cuan ya, setidaknya cuan sekitar 5-6% karena kenaikan hari ini kan 12%. Jadi beli di tengah-tengah pun masih cuan gitu ya, dan mungkin masih hold juga. Hari ini untuk Adro meskipun asingnya net sell ya 48,6 miliar, tapi ada AK yang akumulasi ya. Kita lihat ini cukup menarik sebenarnya, semoga bisa lanjut naik lagi. Tapi kalau misalkan turun kembali sideways seperti gimana Kak? Maksudnya harus seperti apa gitu ya. Nah, ini sebenarnya yang kita tunggu-tunggu ya, RUPS tahunan Adro, apakah akan bisa bagi dividen atau tidak gitu ya. Apakah akan ada aksi korporasi atau tidak. Nah, ini kan sebenarnya yang membuat saham Adronya bisa kembali rebound gitu ya. Jadi antara dua guys ya, saham Adronya ini berpotensi rebound karena dua hal. Yang pertama adalah faktor fundamental, which is itu adalah aksi korporasi yang akan diambil oleh Bapak Garibaldi Thohir. Apakah akan ada pembangunan ya ataupun akan ada akuisisi dan lainnya. Nah, itu yang menjadi pertanyaan besar. Karena sejauh ini ya cukup silent ya, tapi kemarin kita melihat KI sebagai top buyer terus-menerus. Kemungkinan itu adalah ini ya, kemungkinan itu adalah manajemen yang ibaratnya menyamarkan ya, mereka melakukan buyback. Semoga saja seperti itu. Tapi yang kedua juga terkait dengan faktor dividen. Nah, ini menjadi pertanyaan besar juga. Kalau misalkan ekspektasi investor di tahun ini Adro atau Alam Tree Resource ini kembali bagi dividen, tapi ternyata tidak bisa atau harus absen bagi dividen, maka ekspektasinya kan patah ya. Nah, ini yang harus kalian perhatikan juga. Jangan sampai kalian FOMO ya, trend following. Kalian beli ini ketika naik trend following, tapi tidak ada pembatasan risiko. Menurut saya itu ya tetap aja akhirnya nyangkut gitu ya. Dan akhirnya juga tetap jadi PR harus averaging down. Itu yang harus kita perhatikan. Jadi untuk saham Adro masih cukup 50-50 sebenarnya, tapi semoga saja bisa lanjut naik sehingga teman-teman yang pernah cuan di Adro bisa kembali cuan dan take profit seperti itu. Oke guys, kita cukupkan ya untuk pembahasan kita di video ini. Sekali lagi kita ingatkan ke teman-teman kalau misalkan ada requestan saham jangan sungkan-sungkan, silahkan tulis di kolom komentar ya. Lebih bagus beserta dengan harga average-nya. Nanti kita akan lihat secara objektif apakah memang sahamnya masih oke untuk averaging down atau mungkin ada saham lain yang sangat menarik untuk dibeli. Karena kita lihat juga di penutupan Jumat ini banyak saham-saham bullish reversal. Oke guys, terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.